mendengarkan Belajar di RRI Tahunan. Selamat siang pendengar RRI dan pemirsa RRI Tahunan Channel. Dengan kebersamaan kita hari ini kembali dalam program acara Belajar di RRI Kelas Inspirasi. Di edisi hari ini Senin 8 Juni 2020 kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Biasanya kita lihat di pertandingan, lagi dalam pertandingan di lapangan, tapi saat ini duduk di sebelah saya dengan menjadi tamu kelas inspirasi kita untuk edisi hari ini Belajar di RRI. Dan tamu kita adalah seorang olahragawan, atlet voli profesional. Di sini namanya sudah tidak asing lagi pastinya di daerah kita tercinta karena ia adalah seorang atlet voli profesional, seorang olahragawan yang namanya sudah dikenal di dunia voli tanah air bahkan internasional. Dan kita sudah bersama Kak Amasya Manganang. Selamat siang Kak Amasya. Selamat siang. Iya, sebagai seorang olahragawan. Di siang hari ini akan bercerita ya Kak tentang kisah perjalanan Kakak menjadi seorang olahragawan, khususnya atlet voli profesional, perjalanan hingga sampai ke tahap saat ini. Dan dibuka kesempatan juga pastinya untuk pendengar juga pemirsa RRI Tahunan Channel bertanya untuk hari ini dalam program acara Kelas Inspirasi Belajar di RRI. Dialog interaktif kita dibuka line telepon 0432 24654, juga WhatsApp di 082187 151192. Stay tune terus di FM 105,4 dan FM 92 MHz. Dan pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan sudah dirangkum juga di semenjak kami membagikan e-flyernya ya tentang tamu kita, ada Kak Amasya Manganang. Ada bukan beberapa juga, sudah banyak pertanyaan yang masuk ya, pastinya Kak Amasya siap menjawab sebentar. Tapi kita dengarkan dulu cerita Kak Amasya Manganang hingga menjadi seorang olahragawan atlet voli profesional. Silakan Kak Amasya. Ya, makasih. Pertama waktu jadi atlet sebelumnya tuh belum terbayang mau menjadi atlet voli. Karena waktu itu di SMP 1 kelas 1 itu saya masih jadi atletik di cabang atletik sprinter. Terus sama bulu tangkis waktu itu. Jadi awal mula belum voli tapi atlet bulu tangkis dulu. Iya, atlet bulu tangkis terus sprinter. Jadi kan di sini dulu banyak kegiatan kan, kayak sirkuit. Jadi itu kan sirkuitnya atletik. Nah, kita kan dari guru olahraga waktu itu, Pak Longkak bilang yang bisa sprint siapa? Oh ya, saya bisa. Ya kan waktu SMP kan mengajukan diri, oh bisa. Terus nanti pas voli itu kegiatan ulang tahun sekolah Disnatalis SMP 1 itu pertama kali voli. Tapi itu masih belum mau jadi main nasional, belum ada kepikiran ke sana. Jadi hanya sekedar partisipan waktu itu. Terus SMA keluar atletik sama bulu tangkis udah kurang di SMIA waktu itu SMK 1. Lebih banyak ke kegiatan voli. Nah, dari situ udah fokus ke voli, terus di kompleks tempat tinggal saya juga di Apeng Sembeka waktu itu lebih suka voli, ada klubnya kan waktu itu. Ya udah kita latihan voli terus sampai kuliah juga voli. Akhirnya sampai sekarang jadi pemain voli malah. Oke. Jadi pemain voli profesional ya di tanah air kita. Oke, kita merangkum banyak pertanyaan ya Kak. Tadi cerita singkat dari Kak Amasya tentang perjalanannya dari awal mula yang nyatanya berbeda profesi, tapi tetap sudah suka olahraga dari semenjak kecil dan hingga saat ini menjadi atlet profesional khususnya di olahraga voli. Dan beberapa pertanyaan sudah kami rangkum ya, dan dibuka juga sekali lagi kesempatan untuk pendengar juga yang menyaksikan acara ini di Fanspage RRI Tahunan Channel.
Dialog interaktif dibuka di 0432 24654 0821 8715 1192 untuk kebersamaan kita di WhatsApp hari ini dibuka ya nomornya tadi dalam program acara kelas inspirasi belajar di RRI bersama Kak Amasya Mangana. Baik, tadi cerita singkat, kalau yang dengar pasti istilahnya orang bilang masih tak gantong mau dengar Kak Amasya cerita. Nah mungkin cerita lengkapnya akan terjawab di beberapa pertanyaan nanti ya Kak. Dan kita mulai dengan pertanyaan pertama, bergabung ya Kak untuk kelas inspirasi bersama Kak Amasya Menganang, seorang olahragawan. Pertanyaannya, sejak kapan atau bagaimana awal mula bisa menekuni olahraga voli Kak? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Pertanyaan dari Ivan Kak. Ivan, oke. Waktu itu 2004, 2006 dari SMEA kita utusan ada pertandingan voli waktu itu. Terus itu antar sekolah. Nah, di saat waktu itu kita main, tiba-tiba ada seleksi untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Nasional waktu itu 2006 di Medan. Nah, waktu itu saya kepilih. Terus habis Pekan Olahraga Pelajar Nasional sudah masuk ke tahap pertandingan nasional pertama kali. Nah, itu udah terjun ke kejuaraan nasional waktu itu Kapolri Cup. Nah, dari Kapolri Cup tahun 2006 di Madiun waktu itu masih SMA kelas 2. Itu udah ikut kejuaraan itu. Mewakili Sulawesi Utara. Terus 2007 lulus, agak vakum sampai 2010 karena kuliah waktu itu. Jadi disuruh milih kan voli apa kuliah, jadi lebih memilih kuliah waktu itu. Terus 2011 ikut Prapon 2011 di Jawa Barat di Sentul. Nah, dari situ ditawarin sama klub dari Kalimantan Timur, Pertamina Badak Bontang, untuk ikut kejuaraan apa waktu itu ya? Divisi 1 kalau nggak salah. Nah, itu pertama kali langsung dari divisi 1 kita ikut Proliga dan seterusnya sampai sekarang. Jadi pemain profesional. Jadi awalnya dari 2011 kalau nggak salah. Dari 2011. 2011. Sudah menjadi atlet profesional, dikatakan atlet pertama profesional. Kali, iya. Jadi sebelumnya itu pastinya sudah main juga. Iya, udah main waktu itu. Oke. Saya waktu itu belum nasional. Belum nasional. Profesional baru di Proliga, pemain profesional tapi belum ke tim nasionalnya. Oh, oke. Jika kakak tidak menjadi seorang atlet, kakak ingin menjadi apa? Itu pelatih. Pelatih. Kalau memang nggak jadi Kalau atlet. misalnya melenceng sedikit dari dunia olahraga? Waktu itu memang cita-citanya mau kerja aja sih sebenarnya. Mau jadi pekerja, entah waktu itu jadi PNS kah atau kerja di perusahaan. Cuma kan berkata lain, takdir berkata lain. Akhirnya menjadi seorang atlet ya Kak. Iya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kak, apa sih serunya menjadi seorang olahragawan katanya? Yang paling seru pertama, badan sehat. Badan sehat. Sudah pasti Sudah itu. pasti. Terus kalau jadi olahragawan itu enaknya kita ya pertama memang badan sehat. Terus kita lebih banyak tahu tentang kesehatan tubuh itu seperti apa. Ya kan, karena dari situ kita belajar makanan-makanan yang memang pas untuk tubuh kayak seperti apa. Terus kalau kita sakit, maksudnya kan olahraga juga kayak kalau sedang badan sakit cedera itu, nah kita bisa tahu. Jadi banyak manfaat kalau jadi olahragawan itu banyak. Selain memang ya. Oke, Kak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya terkait dengan penjelasan juga Kakak tadi tentang namanya serunya menjadi seorang olahragawan. Tadi kan ada katanya kalau badan kita agak kurang fit, menjadi olahragawan lebih pekah mungkin nggak Kak? Dan pertanyaan berikutnya ini kalau menjadi olahragawan Kak, apakah makan, tidur, dan latihan itu ada waktu tertentu Kak? Mungkin ditetapkan oleh pelatih atau tim yang ada.
Ya, kalau menjadi atlet profesional itu kita sudah tidak diatur oleh pelatih sendiri. Jadi kita udah harus bisa memanage diri sendiri. Jadi kapan kita harus makan, kita harus mempersiapkan badan. Yang penting pertama tidur jangan larut, karena tidur larut itu merusak. Ya kan, jadi karena besok kita latihan berat terus tidur larut, pasti istilahnya ambiar latihannya besoknya. Jadi mending pola makan juga diatur, gizi paling penting, sayur, terus jadi istilahnya kalau latihan berat makan harus banyak. Nah, itu kita tidak ada mengenal istilah diet, karena dari makan itu kita mendapat tenaga yang baru, terus kita dikuras, tenaganya keluar, makan lagi, masuk lagi tenaga yang baru. Seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Kak pandangan Kakak tentang voli Indonesia? Kalau voli Indonesia sekarang kita mulai lebih maju. Apalagi kemarin hasilnya SEA Games kita udah bisa meraih medali. Kemarin kan di Malaysia kita dapat perak, terus di Filipina kemarin dapat perunggu. Tapi dengan komposisi tim junior waktu itu kemarin. Jadi kan secara nggak langsung kita udah melihat ada perkembangan dari junior kita kan, regenerasi kita. Nah, itu kan di Jawa sana kan juga gitu. Dia latihan terus eventnya lebih banyak. Nah, sayang memang gara-gara pandemi ini kan PON ditunda kan tahun depan. Jadi memang untuk di Sulawesi Utara ini kegiatan voli juga udah bagus, di Manado juga udah bagus, di sini juga udah ada pembinaan. Tinggal itu gimana nanti kita untuk karena apa namanya? Kalau di sini kan kita belum lihat lawan-lawan kita di Jawa kan seperti apa kan. Jadi pola latihan kita yang harus lebih dari sana kan. Karena kalau dilihat kan sama-sama juga kan latihannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Rivaldi, mau bertanya kepada Kak Amasya sebagai seorang olahragawan dan saat ini pastinya bergabung di tim nasional. Ya, bagaimana Kakak bisa masuk tim nasional? Adakah syarat-syarat tertentu Kak untuk menjadi anggota tim nasional voli Indonesia? Kalau tim nasional itu pertama dilihat dari perform kita di liga sama di divisi pertandingan-pertandingan kejuaraan nasional. Nah, dari situ pelatih. Adakah seleksi-seleksi khusus Kak? Harus melalui pertandingan-pertandingan seperti apa? Pokoknya selama Pro Liga itu dilihat perform kita seperti apa kita naik apa enggak. Terus kan nanti pas masuk tim nasional itu ditarik 24 orang. Nah, dari 24 orang itu kita seleksi lagi sampai kalau nggak salah 14 apa 15 orang gitu. Seperti itu latihannya. Jadi udah sesuai dengan posisi masing-masing, karena di volley kan kita tahu ada beberapa posisi kan. Seperti saya kan open spike. Nah, dari open spike itu sananya ada 8 orang, dijadikan 4 orang karena satu line up itu kan 2 di dalam, 2 di luar. Seperti itu jadi seleksinya. Oke, kita Kak beralih ke pertanyaan berikutnya. Yang mau bertanya ada Indah. Indah bertanya dengan pertanyaan, selama pertandingan Kak, ada berapa kali dalam setahun sebelum COVID-19 katanya? Mungkin pertandingan yang Kakak lewati bersama tim nasional Kalau selama tanpa setahun? pandemi. Jadi sebelum kalau pandemi. Sebelum pandemi ini kita udah ada kegiatan tahunan. Jadi itu udah ada kalender tahunan bola voli. Jadi Pro Liga itu startnya dari bulan awal Januari udah start, tapi kita latihan training centernya itu mulai pemusatan latihan mulai fokus ke Livoli. Nah, itu divisi utama. Itu sekitar bulan September, terus balik lagi ke Pro Liga. Jadi kegiatan tahunan itu seperti itu tiap tahun. Hanya saja kalau zamannya pandemi ini ada beberapa kegiatan ya Kak, latihan atau pertandingan yang sempat tertunda. Iya, pasti itu. Semoga kita berharap ini cepat berlalu. Dan kita bisa melihat lagi pastinya Kak Amasya, Kak Aprilia bisa bertanding lagi di pertandingan voli. Berapa lama menjadi atlet voli profesional? Tadi kalau misalnya Noldi nih dengar dari awal penjelasan, dari
Tahun 2011. kurang lebih 9 tahun. Iya, kurang lebih 9 tahun menuju 10 tahun lah. Iya. Sudah menjadi atlet voli profesional. Kembali dari Queen Katian Dago. Apa tanggapan kakak tentang Proliga tahun ini yang cuman sampai di Final Four? Ya memang tanpa disangka memang cuman sampai Final Four. Cuma ya demi keselamatan bersama dan ini kan pandemi ya kita harus memaklumi. Cuma memang sangat disayangkan karena memang Final Four itu kan udah di ajang yang bentar lagi sudah mau selesai. Iya. Jadi nanggung istilahnya. Cuma ya mau gimana lagi, dari PBVSI sama izin dari kepolisian kan tidak dikeluarkan. Dan memang Ya, kita tunggu saja ya. iya, tunggu hasil nanti dari new normal seperti apa. Iya, baik Kak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mau bertanya sama Kak Masya, turnamen apa saja yang pernah dijuarai oleh kakak bersama klub dan timnas dari Darren di Kolongan? Pertanyaan. Oh iya, kalau Proliga dari awal 2011 kita kejuaraan divisi 1, kita juara 1. Waktu itu bawa nama klub Badak LNG Bontang, terus naik ke divisi utama. Terus waktu itu ikut Proliga kita juara 3. Terus kalau divisi utama kita dapat ranking 2. Waktu itu kejuaraan divisi utama di Bandung. Terus Proliga sempat final sama April berkali-kali, sampai 3 kali apa 4 kali. Tapi finish di urutan 2 terus. Terus kemarin Asian Games kita mendapat Bagaimana suka dukanya menjadi seorang olahragawan? Pertanyaan dari Ivan Kalagi. banyak disukanya sih kalau jadi olahragawan. Sukanya apa kalau jadi? Kalau dukanya pasti cuma satu, capek. Capek. Ya, itu aja. Kalau suka kan enaknya jadi olahragawan, dikenal orang banyak, ya kan, terus badan sehat yang pasti, terus sering tur jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, nah itu. Terus yang pasti kan, yang secara nggak langsung kita mendapat apresiasi lah dari klub, dari pemerintah, seperti itu. Misalnya pulang kampung, nah ini sudah pulang kampung, ini yang nitip pertanyaan nih. Nah, pulang kampung, ketemu Kak dengan pemain-pemain voli, apakah main atau melakukan pertandingan? Kalau pas pulang kampung gini, saya kan ketemu dengan teman-teman pemain voli. Nah, kita Atau ada sharing gitu? Ya, coaching klinik dikit lah. Nah, itu karena dari sana kan saya istilahnya membawa ilmu. Nah, kita kan di sini berbagi. Ya udah saya menjelaskan tipe-tipe pertandingan itu seperti apa, posisinya seperti apa, terus tipe-tipe latihannya harus seperti apa. Tapi harus sambil main. Nah, lebih enak kan. Jadi santai tapi serius. Teori Iya, langsung praktek. langsung praktek. Itu kan harus, karena memang kita kan harus saling berbagi lah. Ilmu ya, Kak? Berbagi ilmu tentang voli. Apa kegiatan kakak selama di Sangiha selain mancing, terus bikin YouTube? Memang punya Baru dibikin. punya impian kamu jadi seorang YouTuber juga, Kak? Sebenarnya sih enggak. Iya sih, kemarin bikin YouTube, cuma karena baru ini aku di satu tempat dengan kegiatan yang paling banyak itu di kampung. Jadi kan sayang kalau nggak di-share ke teman-teman di sana kan. Karena teman-teman kan di Jawa paling suka tanya, "Kak, di sana itu ada apa sih? Kak, di sana ada apa sih?" Jadi Ya kan? niatan untuk share kegiatan di sini. Sharing ya? kegiatan di sini sama menunjukkan tuh Sangihe itu seperti apa. Oke. Jadi saya masuk daripada di Instagram, kalau Instagram kan dibatasi dengan waktu cuma Iya. berapa menit kan. Ya udah bikin YouTube aja lah. Iya. Bagaimana cara melakukan jumping yang tinggi dan apa saja latihan yang harus dilakukan? Nah, Yang suka volley nih pastinya. Iya, suka voli. Dulu waktu kita pertama kali latihan di sini di Sulawesi Utara, kita masih belum mengenal istilah itu fitness. Jadi masih semua tuh alami. Jadi kita loncat aja, jadi udah terbentuk sendiri. Ternyata di saat kita di sana, kita ikut pelatihan. Paling penting kalau untuk mencapai peak performance, apalagi untuk explosive jumping, itu squat itu paling penting. Fitness, nah itu ada tahapan-tahapannya.
Jadi untuk volley itu teknik itu belakang, yang kita siapkan dulu tuh fisik. Karena kalau kita loncat, sedangkan otot itu nggak ada yang nge-cover, nah itu jatuhnya ke endurance, cedera. Jadi untuk mau jadi biar loncatannya bagus, pertama ya kita siapkan fisik dulu. Biasanya Siapkan fisik. fitness harus benar, terus jogging perlu karena untuk daya tahan tubuh. Terus kalau kita loncat harus ada otot paha untuk penopang sama otot perut biar nahan. Nah itu otot perut sangat penting buat loncatan. Jadi memang ada tahapan-tahapan tertentu yang memang lebih spesifik kalau untuk latihan jam gitu, karena memang harus dibentuk. Itu tuh harus dibentuk dari awal. Untuk teknik itu gampang sebenarnya. Jadi untuk bola itu nanti kita pegang, istilahnya kita pakai latihan pakai bola itu, tapi yang paling utama itu fisik. Jadi kalau kayak kita Pro Liga bulan Desember, kita tuh menyiapkan fisik kita itu 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelum pertandingan. Itu fisik. Belum masuk ke permainan. Nah, itu gimana kita harus loncat lebih tinggi, gimana kita harus daya tahan bagus. Ya, itu seperti itu nih latihannya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Queen Katian Dago. Pertanyaan berikutnya, durasi latihan ini Kak yang bertanya. Menjadi seorang atlet profesional volley, bagaimanakah tentang durasi latihannya Kak? Berapa lama? Kalau durasi latihan itu tergantung pelatih. Biasanya kalau pelatih nasional paling lama durasi latihan itu 3 jam. Jadi sehari 2 kali latihan itu paling lama 3 jam. Biasanya kita kalau latihan paling lama yang sampai 3 jam itu pembentukan fisik. Nah itu lama karena jogging, terus plank, sit up, wake up, sprint segala macam. Jadi itu 3 jam minimal, maksimal 3 jam. Ada pertanyaan, Kak berniat tidak menjadi pelatih voli di Sangihe? Berniat jadi pelatih? Pelatih voli di Sangihe. Atau sudah ada yang coba-coba mengundang? Kalau sekarang kan masih jadi atlet aktif, ya kan, mungkin setelah pensiun kalau memang ada kesempatan atau memang ditawarkan ya kenapa tidak, ya kan. Kalau demi kemajuan daerah ya selalu siap gitu. Cuman sekarang memang masih belum karena masih pandemi terus masih atlet yang aktif. Iya, atlet yang aktif. Jadi belum terlalu fokus, ya kan. Karena nanti kalau di sini tiba-tiba ditelepon suruh pertandingan, ya kan nggak terfokus. Jadi fokus dulu, mungkin nanti setelah masa pensiun atau memasuki sudah masa pensiun, kontrak dengan tim nasional. Nah Kak, pertanyaan dari saya, kontraknya berapa lama sih sama tim nasional hingga bisa dikatakan pensiun menjadi seorang atlet voli ya, atau olahragawan seperti Kakak? Kalau atlet nasional sekarang sih saya sudah tidak terlalu ke atlet nasional, lebih sekarang ke atlet profesional. Ke profesional. Nah, kita juga kalau liga itu kan ada kontrak, biasanya hanya 1 musim. Itu bisa 6 sampai 7 bulan. Terus nanti musim berikut kalau masih di kontrak lanjut, kalau nggak bisa pindah ke tim yang lain. Atau ada batasan usia sebagai kalau tim nasional belum ada batasan usia. Yang ada sekarang di Pekan Olahraga Nasional. Nah itu lebih ke yang muda. Kalau nggak salah 2-3 tahun ke bawah apa 22 gitu. Tapi kalau untuk profesional sama nasional belum ada batasan usia. Oke. Kak, kalau misalnya nih sudah pensiun jadi pemain voli, Kakak ingin jadi apa katanya? Pertama sih ingin membangun perbola volian lebih khusus di daerah sendiri. Makanya saya udah mengikuti penataran pelatih tingkat nasional, tapi masih level C karena jadi pelatih. Udah dapat sertifikasinya. Karena memang saya lebih pengen ada nanti pengganti aku sama April, ya kan, dari daerah membawa harum daerah, terus provinsi sampai membawa harum nama negara. Seperti itu sih. Salah satunya yang memang diidam-idamkan. Tadi selain maksudnya olahraga sebagai seorang atlet, di luar dari olahragawan ada hobi khusus yang tidak banyak orang ketahui? Kalau hobi, saya juga suka
main alat musik. Nyanyi gitu? Tidak. Mending saya mengiring Oh, daripada mengiring. nyanyi. Terus Soalnya kalau nyanyi nanti di ending diminta nyanyi lah Kak. terus sekarang suka mancing, terus jalan-jalan. Istilahnya di rumah itu jarang lah, lebih Di suka rumah keluar. jarang. Apalagi selama di sini paling mancing lah paling sering. Oke. Di ujung Bolivar. Nggak, Biar pada biasanya yang mau kepo-kepo kan bisa ke sana. lebih di luar lagi. Lebih di luar lagi. Baik Kak, di ending kebersamaan kita ya, kita mau dengar nih Kak, harapan Kakak atau pesan Kakak sebagai seorang atlet profesional, atlet voli khususnya, sebagai seorang olahragawan. Pesan Kakak kepada semua yang mendengarkan kelas inspirasi ini. Iya. Hal-hal yang menginspirasi dari Kak Amasya. Intinya kalau dari saya, kalau memang kita ingin mencapai suatu tujuan, jangan pernah berhenti. Dan kalau seandainya kita sudah berusaha tapi memang belum tercapai, itu jangan sampai putus asa, tetap semangat. Karena yang kita tahu ya, kita yang menjadi pegangan saya kan, hidup itu sudah diatur. Jadi hidup kita ada dalam rencananya, dalam rencana Tuhan. Jadi jangan perlu khawatir, yang penting kita usaha dulu. Usaha dan berdoa yang pasti. Jadi kalau memang mau jadi atlet voli dari sekarang, apalagi dari umur-umur yang masih muda, kalau memang mau jadi atlet voli, pertama yang kita siapkan ya fisik. Jangan pernah malas, disiplin waktu lebih penting. Terus kalau memang pengen sharing juga, nomor saya selalu aktif, atau mau tanya-tanya langsung ke media sosial, medsos kan di Instagram bisa DM. Atau selama masih liburan pulang Masih kampung, bisa ke rumah juga. bisa ke rumah. Ya intinya apapun itu bisa kita raih kalau kita mau berusaha. Dan pasti itu bakal terjadi karena nggak ada yang mustahil kan. Selama kita berusaha, itu pasti dijalani dengan doa, dijalani dengan sepenuh hati, pasti tercapai. Baik, terima kasih buat kesempatannya Kak Amasya Manganang bisa hadir menjadi tamu spesial kita juga di edisi hari ini kelas inspirasi RRI di Belajar RRI untuk edisi Senin 8 Juni 2020. Sukses terus Kak untuk perjalanan karirnya sebagai seorang olahragawan, atlet voli profesional, kebanggaan Indonesia kita dan kebanggaan daerah kita tercinta. Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia.